Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rahayu dengan NIM 200421134. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta implementasinya dengan mata kuliah perencanaan pembangunan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai paradigma perencanaan pembangunan. Paradigma perencanaan pembangunan ini mengacu kepada pendekatan maupun kerangka kerja yang digunakan dalam perencanaan dan pembangunan suatu wilayah maupun suatu kawasan. Terdapat berbagai paradigma perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu paradigma baru pembangunan, yang mana paradigma ini mengarahkan kepada pencapaian pemerataan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan. Yang kedua yaitu paradigma klasik perencanaan pembangunan, di mana paradigma ini menganggap bahwa perencanaan pembangunan sebagai kegiatan rutin pemerintah dan berasumsi bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses teknis yang dapat dipisahkan dari politik. Yang ketiga yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi, di mana paradigma perencanaan pembangunan ini menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan dan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengarah kepada pembangunan sosial. Yang keempat ada paradigma pembangunan sosial, di mana paradigma ini menitikberatkan kepada pembangunan sosial sebagai tujuan utama pembangunan dan mengasumsikan bahwa pembangunan sosial akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada paradigma ekonomi politik, di mana paradigma perencanaan pembangunan ini mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan berasumsi bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses politik yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi dan politik. Yang kedua membahas tentang teori evaluasi perencanaan pembangunan, di mana teori evaluasi perencanaan pembangunan ini merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan. Evaluasi mengacu kepada proses penilaian efektivitas, efisiensi, dan dampak program dan kebijakan pembangunan. Secara keseluruhan, teori evaluasi perencanaan pembangunan ini merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan yang membantu untuk memastikan bahwa program dan kebijakan pembangunan efektif, efisien, dan berdampak. Dengan menilai hasil program dan kebijakan pembangunan tersebut, evaluasi dapat membantu untuk meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Tujuan evaluasi perencanaan pembangunan adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program dan kebijakan pembangunan. Ada 9 tipe evaluasi perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu evaluasi ex ante, di mana evaluasi ini dilakukan sebelum program maupun kebijakan pembangunan itu dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi ongoing, di mana evaluasi ini sedang berlangsung. Yang ketiga, evaluasi ex post, di mana evaluasi ini telah selesai dilaksanakan. Yang keempat yaitu evaluasi efektivitas, di mana evaluasi ini menilai sejauh mana program yang telah dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, evaluasi efisiensi, di mana evaluasi ini menilai sejauh mana program maupun kebijakan yang telah dilakukan mencapai tujuan dengan biaya yang efisien. Yang keenam, evaluasi kecukupan, di mana evaluasi ini menilai sejauh mana program yang telah dilakukan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang ketujuh, ada evaluasi pemerataan atau kesamaan, di mana evaluasi ini menilai sejauh mana program maupun kebijakan pembangunan memperkecil kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Yang kedelapan, evaluasi responsibilitas, di mana evaluasi ini menilai sejauh mana program maupun kebijakan pembangunan dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kesembilan, evaluasi ketetapan, di mana evaluasi ini menilai sejauh mana program maupun kebijakan pembangunan dapat mempertahankan tujuan dan konsistensi dalam jangka panjang. Dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan dapat dilakukan oleh evaluator internal, evaluator eksternal, maupun evaluator independen, di mana evaluasi perencanaan pembangunan dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program dan kebijakan pembangunan di masa depan nanti.
Desain, evaluasi, dan strategi pengumpulan data perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu menentukan tujuan evaluasi, di mana tujuan evaluasi ini harus jelas dan spesifik sehingga dapat menentukan jenis evaluasi yang akan dilakukan nanti. Yang kedua, menentukan indikator evaluasi, di mana indikator evaluasi ini harus dapat mengukur efektivitas, efisiensi, maupun dampak dari program ataupun kebijakan pembangunan. Yang ketiga yaitu menentukan sumber data, di mana sumber data ini dapat berasal dari beberapa sumber seperti data sekunder, data primer, maupun data partisipatif. Yang keempat, menentukan teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, mengisi kuesioner, observasi, maupun studi dokumentasi. Yang kelima, menentukan teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi, maupun analisis kualitatif. Yang keenam, menentukan strategi pengendalian dan pelaporan, di mana strategi pengendalian dan pelaporan ini harus disusun untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program maupun kebijakan pembangunan di masa depan nanti. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.